Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Berjumpa lagi dengan saya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 atau kelas 1 SMA ya. Di sini mungkin sebelum kita mulai ya, seperti biasa, kita awali dulu kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini akan memberikan manfaat, memberikan tambahan informasi, memberikan tambahan ilmu buat teman-teman semua. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mohon maaf teman-teman, ada teman saya lagi telepon sebentar, penting. Saya tinggal dulu bentar ya. Mohon maaf sebentar. Oke, mohon maaf. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman. Sebelum kita berdiskusi tentang materi kita pada malam hari ini, mungkin saya perlu sedikit tambahkan informasi buat teman-teman supaya mungkin pertama teman-teman bisa ketahui lebih awal informasinya, dan juga dengan begitu nanti harapannya teman-teman bisa mempersiapkan diri gitu ya. Nah, informasinya adalah kemungkinan besar nanti untuk teman-teman akan kita siapkan semacam kayak tes untuk pemeringkatan ya. Bukan pemeringkatan sih sebetulnya, tetapi tes untuk persiapan teman-teman apakah bisa diikutkan untuk UNAS di 2018 gitu ya. Seperti yang teman-teman tahu, sebetulnya waktu kita untuk belajar itu kan dihitung selama 6 semester. Hitungan kami itu 1 semester kan 4 bulan, sehingga diestimasikan teman-teman akan selesai dalam 2 tahun. Namun dari hasil diskusi pengurus kemarin ya, bisa jadi nanti setelah teman-teman selesai di semester 2, kita akan coba lakukan tes kepada teman-teman apakah teman-teman layak untuk masuk ke atau langsung naik jenjang ke semester 5 ya. Artinya teman-teman nanti jika lolos tes itu bisa mengikuti ujian dengan teman-teman angkatan mohon maaf, bukan 2018, tapi bisa ikut ujian dengan teman-teman di angkatan 3, angkatan teman-teman sebelumnya ya, itu di tahun 2017.
Ya, jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu nunggu terlalu lama. Nah, oleh karena itu, nanti setelah selesai untuk semester 2, kita akan mengadakan semacam tes untuk teman-teman apakah nanti bisa langsung loncat di semester 5 ya, bersama-sama nanti dengan kawan-kawan di angkatan 3 atau tidak. Nah, gitu. Ya, paham ya? Ini tambahan informasi nih, sehingga nanti jika teman-teman dirasa sudah siap, jadi nggak perlu untuk menunggu waktu lebih lama untuk ikut ujian di 2018, tetapi langsung di 2017 atau tahun depan itu sudah bisa untuk ikut UNAS. Nah, makanya dari sekarang mungkin teman-teman sudah bisa bersiap-siap ya. Harapannya sih semuanya bisa langsung lolos ikut ikut di UNAS di 2017, sehingga nggak perlu mundur terlalu lama atau nggak perlu nunggu terlalu lama. Nah, begitu teman-teman. Oke ya. Baik, berikutnya kita kembali ke diskusi kita pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita diskusikan. Kemarin kita sudah mendiskusikan tentang ya ini, jadi masalah dan teknik penyelesaiannya. Ini secara teoritis ya. Secara teoritis kemarin sudah kita diskusikan panjang lebar ya, kali tinggi untuk masalah. Jadi bagaimana jika kita menghadapi masalah dan bagaimana teknik untuk penyelesaian masalahnya itu. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemarin juga sudah sampai bahasan kita yang terakhir pada kemarin? Yang terakhir kita diskusinya sampai dengan mana nih? Nah, ini. Waalaikumsalam, Mbak Santi, silahkan ya. Silahkan bergabung. Kemarin kita sudah sampai di sini ya. Oke, alur dan penokohan ini kemarin. Oke ya. Selamat malam Mbak Eti ya. Jadi unsur intrinsik kemarin dari pertama kita coba mendiskusikan. Yang pertama itu ada tema dan amanat, ya kan? Ada tema mayor, ada tema minor, kemudian juga ada amanat di sana atau makna, ya kan? Amanat ataupun makna di sana. Ada makna niatan, ada makna muatan. Kemudian juga kita juga sudah mendiskusikan tentang tokoh. Tokoh itu pelakunya, penokohan itu peranannya, semacam kayak karakternya begitu untuk penokohan itu. Oke, terus kemudian ada tokoh introvert ya kan, ada tokoh introvert, ada tokoh ekstrovert. Dimana kalau tokoh introvert itu artinya adalah pribadi atau kepribadian, pengkarakteran atau perwatakan dari tokohnya itu ditentukan oleh ketidaksadarannya. Artinya bahwa digambarkan di sana, misalkan teman-teman bisa lihat di entah itu di pementasan drama ataupun mungkin di teater ataupun mungkin yang lebih sering kita lihat itu adalah di film gitu kan. Kadang-kadang di situ digambarkan seorang tokoh itu sebetulnya secara mungkin secara umum kita udah tahu bahwa karakternya tokoh itu dia itu adalah orang yang kuat ya, powerful, terus kemudian dia juga punya kemampuan misalkan yang terpendam gitu. Tapi di situ diceritakan ya, di ceritanya itu, di pengkarakterannya itu tokohnya itu sendiri ya tidak seakan-akan nggak sadar bahwa dia itu memiliki kemampuan itu gitu kan. Baru sadar ketika sudah dia mengalami atau mendapatkan
eh, apa ya, semacam pengalaman-pengalaman di mana dia itu baru menyadari apa namanya, kepribadiannya itu begitu. Jadi secara nggak sadar begitu. Nah, untuk yang satunya beda apa, yang kontra, yang bertolak belakang dengan introvert, yaitu ekstrovert. Artinya ekstrovert itu penokohannya atau pengkarakteran dari seorang tokoh itu ditentukan dari kesadarannya. Jadi dia secara sadar dia itu di dalamnya itu, di ceritanya itu dia secara sadar memerankan seorang tokoh yang mempunyai karakter, misalkan entah itu jahat, entah itu baik, entah itu mungkin dia itu kuat ataupun lemah dan seterusnya. Jadi secara sadar digambarkan di situ, ya. Jadi introvert berarti ketidaksadarannya, ekstrovert berarti dengan kesadarannya, dengan kesadaran gitu ya, untuk penokohannya atau penggambaran dari tokohnya itu, kepribadiannya. Nah, berikutnya adalah kita juga kenal, atau mungkin kita juga pernah dengar istilah dari tokoh protagonis atau antagonis, ya kan? Teman-teman saya yakin juga pasti pernah dengar istilah ini. Ya, yang dimaksud dengan tokoh protagonis yaitu pro berarti kan yang apa ya? Yang seide, sepemikiran gitu kan. Protagonis artinya di sini tokoh yang disukai pembaca atau penikmat sastra karena memang sifatnya, misalkan Superman kita sukai misalkan dia karena dia baik. Tokoh Gatot Kaca misalkan di pewayangan itu kita sukai karena dia memang berpihak di kebenaran, terus kemudian juga dia punya kekuatan, ya kan? Sebaliknya, tokoh yang tidak kita sukai, ya kan? Atau baik itu dalam tulisan ataupun juga di apa namanya? Tokoh-tokoh untuk film, tokoh-tokoh atau penokohan di dalam uh, tema apa, teater, musikal dan seterusnya. Nah itu kita sebut dengan antagonis yang tidak kita sukai, ya kan? Uh, jadi karena memang sifatnya, contoh misalkan di pewayangan, ya kan di sana ada apa namanya, grup, misalkan di Mahabharata di sana kan ada grupnya Kurawa, ya kan, yang di sana itu yang tentunya gitu kan secara penokohannya memang digambarkan jahat, digambarkan dia itu tidak baik, ya kan, angkara murka dan seterusnya, ya kan. Nah, sementara di pihak yang protagonis atau yang memang di situ digambarkan yang disukai karena memang sifatnya dia yang benar, tertindas gitu kan. Terus kemudian dia sifatnya baik dan seterusnya. Nah, itu ada tokoh-tokoh yang memang protagonis dan yang antagonis digambarkan di sana. Kemudian penokohan atau perwatakan ini ialah teknik, ya. Kalau tadi itu tokohnya, sekarang penokohannya. Kalau perwatakannya atau penokohan itu berarti secara teknik atau cara-cara menampilkan tokoh gitu kan. Cara menampilkannya. Nah, untuk penokohan atau cara menampilkan tokoh itu ada dua, yaitu yang pertama disebut dengan cara analitik. Cara analitik ini ialah cara menampilkan tokoh secara langsung melalui uraian pengarang. Jadi Jadi pengarang menguraikan ciri-ciri tokoh tersebut secara langsung. Jadi dituliskan di sana. Misalkan dalam pewayangan itu pun juga di awal-awal itu digambarkan, ya kan? Digambarkan secara garis besar bahwa nanti akan ada grupnya ini, dia grup misalkan tokohnya ini, dia itu seperti apa dan seterusnya. Jadi udah dijelaskan di dalam cerita itu kan. Kalau misalkan di dalam penulisan misalkan bentuknya tulisan, misalkan di sana pengarangnya juga menjelaskan, dituliskan tokoh itu seperti apa gitu kan, karakternya seperti apa. Sementara untuk yang kedua secara dramatik, artinya secara dramatik itu
perwatakannya itu tidak dijelaskan secara langsung, tetapi langsung bisa dilihat, bisa dinilai, ya, bisa ditentukan oleh penikmatnya, pembacanya ataupun pemirsanya, ya, ataupun audiennya itu dari gambaran, dari ucapan, perbuatan, ya, komentar, dan perilaku dari pelaku. Nah, gitu. Ataupun tokoh dalam suatu cerita. Enggak digambarkan dia jahat atau jelek, tapi kemudian dari ceritanya sambil jalan, oh ternyata kita bisa bisa mengambil kesimpulan sendiri begitu, bahwa oh yang tokoh yang ini dia itu baik, tokoh yang ini tuh dia jahat, meskipun tidak dijelaskan secara langsung oleh penulis ataupun juga pengarangnya. Nah, ini contoh. Kemarin juga sudah kita sedikit diskusikan untuk ini. Ya, contoh analitik misalkan. Siapa yang tidak kenal Pak Edi yang lucu, periang, dan pintar? Meskipun agak pendek, justru melengkapi sosoknya sebagai guru yang diidolakan siswa, lucu dan penyayang. Jadi di sini dijelaskan langsung bahwa Pak Edi itu ya orangnya lucu, orangnya periang, orangnya itu pintar gitu kan. Ya. Jadi lucu dan juga penyayang. Nah, itu dijelaskan secara langsung di sini. Sementara untuk yang model-model dramatik itu contoh seperti ini. Begitu memasuki kamarnya Yayu, pelajar kelas 1 SMA itu langsung melempar tasnya. Oh, sorry, bacanya bukan begitu. Bacanya begini. Begitu memasuki kamarnya, Yayu, pelajar kelas 1 SMA itu langsung melempar tasnya ke tempat tidur dan membaringkan dirinya tanpa melepas sepatu terlebih dahulu. Nah, dari gambaran dramatik seperti ini, kita mungkin bisa mengambil gambaran sendiri, bisa menyimpulkan sendiri bagaimana kira-kira sifat atau karakter dari si Yayu. Nah, begitu yang digambarkan ini. Oh, Yayu itu kelas 1 SMA. Dia baru misalkan dia masuk ke kamarnya, terus kemudian dia langsung melemparin tasnya ke tempat tidur tanpa buka sepatu, tanpa ganti baju dulu dan seterusnya. Nah, berarti dari sini kita mungkin bisa gambarkan, oh si tokoh ini mungkin dia males gitu kan. Mungkin sifatnya dia itu pemalas, nggak rajin dan seterusnya. Nah, gitu. Oke. Nah, begitu penggambarannya teman-teman. Jadi secara analitik berarti dijelaskan secara langsung. Sementara kalau untuk yang dramatik berarti dia tidak dijelaskan secara langsung, tapi bisa kita nilai sendiri sifat-sifatnya dari penggambarannya. Oke. Baik. Selanjutnya, selain yang sudah kita bahas tadi, kita mungkin juga pernah dengar istilahnya dialog gitu kan, monolog. Nah, dialog berarti percakapan antara seorang tokoh dengan banyak tokoh. Itu kalau dialog. Sementara kalau misalkan hanya antar dua tokoh saja di situ, berarti di situ disebut dengan dualog, ya kan? Tapi mungkin untuk istilah dualog ini teman-teman mungkin kurang familiar gitu kan. Yang kita pahami selama ini mungkin hanya dialog. Dialog itu pokoknya antar dua orang atau lebih begitu kan. Tapi di sini dijelaskan lebih detail, maksud dari dialog itu berarti percakapan antara satu orang tokoh dengan banyak tokoh. Sementara kalau hanya antar dua tokoh saja disebut dengan dualog, gitu kan. Kemudian untuk jika percakapannya itu hanya sendirian gitu kan. Jadi misalkan seorang tokoh itu seakan-akan kayak ngomong pada dirinya sendiri begitu kan, sambil misalkan dalam sebuah peran di dalam teater, di dalam pementasan drama, ya kan, atau mungkin di dalam film begitu kan, di sana digambarkan ya percakapan tokoh itu sendiri terhadap dirinya begitu. Nah, itu disebut dengan monolog, ya kan?
Jadi percakapan batin ya, baik itu kejadian terhadap kejadian lampau dan yang sedang terjadi. Sementara untuk bentuk percakapan batin terhadap peristiwa yang akan terjadi itu disebut dengan soliloquy. Monolog sekali lagi itu dibatasi hanya pada kejadian lampau dan yang sedang terjadi, itu monolog, ya kan. Sedangkan untuk percakapan batin seorang tokoh begitu kan terhadap dirinya sendiri, itu yang diperbincangkan, yang diomongkan itu kan adalah peristiwa yang akan terjadi, itu disebut dengan soliloquy. Itu hanya pembeda aja ya teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ada alur dan pengaluran. Alur itu namanya itu plot ya. Itu rangkaian peristiwanya gitu kan. Jadi rangkaian peristiwa yang ada hubungan, baik itu sebab akibat ataupun hubungan yang lain, misalkan hubungan waktu, urutan waktu, hubungan tapi yang lebih umum itu adalah sebab akibat begitu kan, sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat dan utuh ya. Nah, untuk alur atau plot ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama itu awal, kemudian tikayan, gawatan atau rumitan, puncak, kemudian leraian dan akhir. Ini biasanya sering sekali kita bisa lihat pada tulisan-tulisan, pada kisah-kisah yang di situ berupa tulisan, baik itu novel, baik itu ataupun bentuk cerita-cerita yang lain seperti kayak roman gitu ya, cerpen dan lain sebagainya. Di awal itu pasti pengarang itu mulai memperkenalkan tokoh-tokohnya, siapa saja yang ingin ditampilkan, ada tokoh-tokohnya yang mulai muncul gitu kan. Di film-film pun kan juga biasanya begitu, ya kan. Nah, kemudian di bagian kedua, artinya begini, di awal kali kita kan juga tentunya bertanya-tanya, ini kira-kira ceritanya mau apa gitu kan, ini siapa saja, itu biasanya di awal itu sudah mulai digambarkan gitu. Kemudian yang kedua itu tikayan, yaitu setelah pengenalan tokoh-tokoh gitu kan, baru kemudian mulai muncul konflik, ya kan, mulai muncul permasalahan atau topik yang ingin diangkat di situ apa gitu ya. Ya, jadi mulai ada konflik yang muncul. Ya, terutama antar pelaku-pelaku di sana. Ya, kemudian setelah di situ mulai bertambah seru, istilahnya tikayanya atau konfliknya itu bertambah seru. Jadi mulai rumit begitu ya. Jadi semakin seru. Itu disebut pada tahapan gawatan atau rumitan. Nah, kemudian sampailah pada puncaknya, yaitu puncak konfliknya itu. Misalkan dalam film misalkan The Lord of the Ring misalkan, itu kan puncaknya itu perang gitu kan, antar kejahatan dan kebaikan di sana, jadi perang. Nah, itu puncaknya di situ. Kalau misalkan pada drama misalkan untuk Mahabharata pun juga sama, puncaknya perang gitu kan, makanya disebut Mahabharata, perang besar itu. Terus kemudian pada beberapa contoh, jadi mulai sampai pada puncaknya begitu. Nah, kemudian setelah fase itu disebut dengan leraian atau konflik itu mulai mereda ya. Jadi mulai mereda, mulai perkembangan alurnya juga sudah mulai terungkap, siapa mungkin yang menang, siapa yang kalah gitu kan, hasilnya bagaimana dari dari konflik itu seperti apa gitu kan. Nah gitu, jadi mulai ada penyelesaiannya untuk konflik itu ya, mulai ada hasil atau mulai digambarkan siapa yang menang, siapa kalah, itu leraiannya. Jadi setelah puncak terjadi mulai leraian ya, mulai reda gitu kan, mulai ada gambaran siapa yang menang, siapa yang kalah misalkan di sana. Dan kemudian yang terakhir itu tahap akhir, yaitu seluruh peristiwa atau konflik telah terselesaikan. Nah, itu digambarkan di sana penyelesaian seperti apa di akhir itu. Nah, itu untuk alur dan pengaluran ya.
Nah, kemudian untuk konflik itu sendiri itu dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu konflik internal dan ada konflik eksternal. Konflik internal itu adalah konflik yang terjadi dalam diri tokoh. Maksudnya seorang tokoh mungkin kadang-kadang dia memiliki perang batin, istilahnya kita sebut dengan perang batin. Di satu sisi dia ingin seperti ini, tapi di sisi lain juga dia ingin bertahan atau eh, oh ada apa namanya gempa susulan ya di sana ya. Oke. Ya mudah-mudahan nanti tidak ada masalah Mbak ya. Mudah-mudahan biasa semuanya sehat lah, semua selamat gitu, tidak ada masalah. Baik. Jadi konflik internal itu seperti kayak perang batin dalam diri tokoh. Ya. Jadi dia sebetulnya ingin ini tapi batinnya ingin begitu dan seterusnya. Itu konflik internal namanya, ya. Kemudian yang kedua disebut dengan konflik eksternal, artinya konflik yang terjadi antar tokoh. Bukan hanya antar tokoh, tapi di luar tokoh. Misalkan antar tokoh itu sendiri, tokoh yang satunya dengan tokoh yang lain, tokoh dengan lingkungan, ya kan bisa jadi nih gambarannya di sana. Konflik tokoh dengan alam, konflik tokoh dengan Tuhan misalkan. Jadi permasalahan seorang tokoh dengan di luarnya, entah itu dengan tokoh yang lain, dengan lingkungan ataupun dengan yang lainnya, ya. Oke, itu macam-macam konflik ya. Nah, kadang-kadang kan kita kan juga bisa memahami ini, ya. Konflik itu tidak harus selalu kita dengan kawan lain, dengan orang lain gitu kan. Kadang juga dengan lingkungan di sekitar kita, juga mungkin konflik kita dengan Tuhan gitu kan. Nah, selain itu pun juga bisa jadi ada konflik di internal kita gitu ya. Jadi konflik dengan diri kita sendiri. Baik, berikutnya pengaluran, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan alur. Nah, menurut kualitasnya, alur itu dibagi menjadi dua, yaitu alur erat dan alur longgar. Nah, artinya untuk alur erat ini semacam alur yang tidak memungkinkan adanya percabangan. Kita sering misalkan lihat-lihat mungkin teman-teman melihat semacam melihat film gitu ya, yang sering kita yang ya contoh mudahnya saja, kita lihat film, kemudian di sana mungkin ada plotnya atau mungkin pengalurannya. Nah, untuk plottingnya atau pengalurannya mungkin diceritakan di situ ceritanya dari awal kemudian ke depan misalkan ya. Dari situ mungkin terus menceritakan dia si tokoh itu sendiri, dan mungkin juga ada di sisi lain, di situ juga ada cerita lagi tentang tokoh yang lain. Jadi di situ mungkin ada percabangan cerita gitu ya. Menceritakan tentang tokoh yang ini, terus di satu sisi lain kemudian menceritakan tokoh yang lain dan seterusnya. Jadi ada percabangan cerita di situ. Masing-masing digambarkan peranannya atau ceritanya, ya masing-masing tokoh. Nah, itu untuk alur erat itu tidak memungkinkan adanya percabangan itu. Kalau untuk yang memungkinkan adanya percabangan itu disebut dengan alur longgar. Ya. Nah, secara jumlah atau menurut kuantitasnya, alur itu dibagi ada dua, yaitu alur tunggal dan alur ganda. Alur tunggal berarti hanya satu saja. Kalau ganda berarti ada dua alur, ya, atau lebih dari satu alur. Yang satunya ceritakan tentang si A, yang satunya ceritakan si B. Nah, ini berbarengan ceritanya. Nah, begitu. Kemudian dari segi urutan waktu itu ada alur lurus dan alur tidak lurus. Artinya alur lurus itu urutan ceritanya itu dari awal sampai akhir itu runtut. Jadi ceritakan awalnya bagaimana, berikutnya bagaimana, kemudian sampai akhirnya bagaimana. Jadi di situ digambarkan berurutan. Sementara kalau misalkan oke, nggak apa-apa. Untuk teman-teman yang nggak bisa hadir, nggak ada masalah ya.
monggo silakan aja aktivitasnya dilanjutkan atau dikerjakan, tidak masalah. Mungkin nanti yang nggak masuk bisa lihat rekaman videonya ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Alur tidak lurus artinya alur yang menunjukkan tidak urut dari awal sampai akhir cerita. Nah, ini ada beberapa jenis nih, misalkan menggunakan backtracking ataupun flashback. Backtracking itu berarti gerak balik, jadi lebih ke kegiatannya begitu kan. Kalau sorot balik itu lebih ke waktunya. Ya, flashback. Sekarang jadi digambarkan di situ sekarang sebetulnya sudah digambarkan mendekati akhir cerita ya. Misalkan ada teman-teman mungkin pernah lihat film, di situ ketika awal itu muncul itu tokohnya kok sudah berdarah-darah begitu sih. Kita kan nggak tahu nih, loh kok tokohnya udah berdarah-darah begini gitu kan. Nah, baru kemudian di situ diceritakan kenapa kok bisa begitu. Nah, dia seakan-akan menceritakan dulunya begini loh. Nah, dari awalnya begini, berikutnya begini sampai kemudian ada konflik sampai saya begitu. Nah, baru nanti dilanjutkan lagi berikutnya apa. Itu seperti ceritanya bisa jadi seperti itu. Jadi dari cerita sekarang kemudian balik lagi ke cerita dulunya awalnya seperti apa. Nah, kemudian balik lagi ke sekarang, kemudian ke masa depannya berikutnya bagaimana. Nah, itu disebut dengan alur balik ya, itu atau flashback. Baik, itu. Nah, sekarang mengenai latar dan pelataran. Latar disebut juga dengan setting atau tempat terjadinya peristiwa yang diceritakan itu. Nah, setting atau latarnya itu di mana terjadinya. Jadi di sana mungkin teman-teman bisa lihat dari cerita yang baik itu yang tertulis maupun yang divideokan gitu ya. Jadi tempatnya misalkan di mana. Nah, gitu kan. Apakah menceritakan di kerajaan, menceritakan di ruangan, menceritakan di di alam dan seterusnya. Nah, kemudian untuk latar atau setting ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada material dan sosial. Artinya material itu yang berupa bentuk, ya, yang berupa bentuk. Misalkan, ya, artinya bentuk nyata, ya, bisa lukisan, gitu kan, latar belakang alam atau lingkungan, nah gitu kan, di mana tokoh itu berada, entah itu di ruangan, entah itu di hutan, entah itu di jalan dan seterusnya. Jadi lebih ke hal-hal yang tampak ya. Untuk hal ini disebut dengan latar material. Sementara untuk yang tidak tampak itu disebut dengan latar sosial. Misalkan gambaran tentang tata krama, tingkah laku, adat istiadat, pandangan hidup. Nah, begitu. Itu yang mungkin tidak terlihat secara langsung tetapi sebetulnya ada gitu kan. Sebetulnya ada latar belakang itu. Ya, misalkan untuk ketika menggambarkan secara material gitu kan lingkungan yang tampak nyata, mungkin itu mengisahkan tentang kehidupan raja-raja di keraton misalkan. Nah, di situ kan materialnya keraton kelihatan jelas gitu kan. Cuman latar sosial, tata keramanya di keraton seperti apa, kan juga kalau misalkan pada penggambaran yang lain yang memperlihatkan mungkin di kalangan rakyat jelata, mungkin gambaran tentang perilaku adat dan hubungan sosialnya akan berbeda ya gitu. Jadi ingat latar itu atau setting itu ada dua macam, yang terlihat dan tidak terlihat, material dan sosial. Nah, begitu. Sementara untuk pelataran, ya, pelataran ialah teknik atau cara-cara menampilkan latarnya. Ya, entah itu misalkan dalam drama, misalkan yang saya kalau di Banyuwangi di tempat saya itu kan ada seni pertunjukan wayang orang yang disebut kayak janger, kayak modelnya kayak Bali-Balian begitu. Jadi nah di sana digambarkan misalkan untuk menggambarkan, kan pentasnya kan panggungnya kan hanya satu, ya kan?
Sementara mungkin di sana di pementasan itu kan mungkin penggambaran latarnya juga ada banyak macamnya. Mungkin di jalan, di hutan, di keraton dan lain sebagainya. Terus bagaimana caranya atau pelatarannya bagaimana? Nah, dia si sutradara atau yang pengatur teknik settingannya di sana. Nah, dia tuh ada gambar di belakangnya kan dikasih gambar-gambar misalkan ketika gambarnya itu menggambarkan atau settingnya latarnya itu menggambarkan keraton. Nah, belakang itu di latar belakangnya itu dikasih gambar kayak keraton, ada singgasana, kemudian ada dinding-dinding untuk keraton yang ada ukiran mewah dan seterusnya. Sementara kalau misalkan menggambarkan misalkan untuk peperangan atau misalkan eh latar belakangnya itu di hutan misalkan. Nah, itu juga gambar latar belakangnya, backgroundnya di sana itu digambarkan hutan, banyak pohon dan seterusnya. Kalau misalkan penggambarannya di sana itu penggambaran tentang rakyat jelata ya gitu kan. Biasanya kan juga ada tokoh-tokoh biasanya untuk penggembiranya ya. Penggembiranya supaya ceritanya itu juga nggak monoton, biar ada yang lucu begitu kan. Nah, itu biasanya penggambarannya itu selalu tentang rakyat jelata di sana. Nah, digambarkan kayak rumah-rumahan, ada sawah dan seterusnya. Nah, itu pelatarannya, jadi tekniknya. Mungkin di dalam film-film juga sama sebetulnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan menggambarkan keraton ya latar belakangnya, tempat dan seterusnya, settingnya untuk latarnya juga digambarkan seperti itu gitu kan. Entah itu secara digital ataupun juga secara material gitu ya. Maksudnya langsung didesain seperti itu kayak benda aslinya, ada bentuk aslinya, atau mungkin secara digital. Kalau sekarang kan sudah menggunakan teknologi ya. Jadi lebih banyak yang menggunakan digital. Nah, itu latar dan pelataran. Ya, jadi pelataran itu tekniknya, teknik untuk menampilkan latarnya. Kalau latar itu berarti tempatnya, ya, areanya. Nah, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik dari sebuah karya sastra. Ya. Nah, untuk unsur ekstrinsik itu eh disebutkan di sini adalah hal-hal yang membentuk karya sastra itu dari luar, bukan dari dalam, gitu ya. Dari luar, misalkan contoh banyak para pengarang, penulis gitu kan, maupun dari sutradara, misalkan dari sebuah pertunjukan maupun film yang menggunakan pendekatan tertentu supaya eh apa karya sastranya itu lebih lebih dikatakan bisa bermutu, lebih bermakna dan seterusnya gitu ya. Nah, di situ bisa menggunakan unsur-unsur ekstrinsik gitu ya. Contoh misalkan ya menggunakan ilmu-ilmu seperti kayak sosiologi, psikologi, filsafat dan lain-lain. Contoh seperti ini. Eh Mungkin teman-teman juga pernah lihat, baca, ataupun dengar penjelasan seorang tokoh agar supaya bisa benar-benar mendalami atau betul-betul memahami karakter yang dia mainkan, misalkan seorang tokoh gitu ya. Dia sampai melakukan survei ataupun juga mendalami peran itu mungkin dari orang-orang yang real yang ada di lapangan. Contoh, seorang tokoh di dalam sebuah film itu dia digambarkan tokoh gila misalkan. Nah, yang pemerannya kan tentunya bukan orang yang gila beneran kan gitu ya. Nah, supaya betul-betul nanti itu bisa menjiwai gitu ya, betul-betul bisa menampilkan tokoh seorang yang betul yang dia ya sebisa mungkin mirip kayak betul-betul orang gila. Nah, mungkin dia nggak pengalaman bisa mempelajari itu dari orang-orang yang beneran gila gitu kan biasanya di rumah sakit jiwa gitu kan. Kalau misalkan orang yang
di sana nanti akan menokohkan gitu kan, orang-orang yang misalkan orang-orang terkenal, orang-orang terpandang dan seterusnya. Nah, bisa jadi bisa belajar tokohnya itu, penokohannya itu dari buku-buku uh, yang biografi dari seorang tokoh itu. Bisa jadi juga mempelajari itu dari keluarga, dari teman, dari misalkan keturunan dari tokoh yang dia mainkan gitu kan, supaya eh, ketika dia itu memerankan tokoh tersebut itu betul-betul perannya mendekati dari dari tokoh yang dimainkan. Nah, gitu. Contoh lagi misalkan kayak film Titanic, supaya latar belakangnya kemudian juga dari sejarah maupun dari, ya meskipun kita tahu mungkin film Titanic itu kan juga bisa disebut fiksi gitu kan, tapi paling tidak ada hal-hal yang bisa dikaitkan baik dari segi sejarah, dari segi material ceritanya itu, supaya tidak terlalu jauh, ya tidak terlalu jauh melenceng dari sejarahnya. Nah, itu bisa mendekati atau sebisa mungkin, semirip mungkin gitu dengan aslinya. Nah, itu para tokohnya, terus kemudian juga penulis ceritanya biasanya juga perlu mempelajari dulu gitu kan sejarahnya, mempelajari dulu bentuknya dan seterusnya. Ya, dari segi filsafat, sejarah, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Ya, jadi itu dari luarnya gitu ya. Apalagi biasanya untuk cerita-cerita yang di situ menggambarkan atau mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa fakta, artinya peristiwa faktual gitu ya, yang pernah terjadi. Nah, itu kan tentu nggak sembarangan juga, supaya nanti ceritanya itu bisa sesuai dengan sejarah, maka para penulis itu pun juga tentunya harus mempelajari sejarah dari tokoh maupun cerita yang ingin diangkatnya itu, supaya tidak melenceng dari sejarah begitu. Nah, ini untuk unsur-unsur ekstrinsik, teman-teman. Baik. Nah, dari yang sudah saya jelaskan barusan, nah ini untuk unsur-unsur ekstrinsiknya itu bisa meliputi 3 aspek. Yang pertama bisa latar belakang penciptaan. Nah, begitu. Contoh misalkan seseorang ingin menulis biografi atau menulis cerita tentang misalkan tentang sejarah, atau menulis tentang suatu kejadian yang mungkin, ya intinya sejarah juga sih. Nah, maka kita harus pahami dulu, atau si penulis juga harus paham latar belakang penciptaan dari karya sastra itu kapan gitu ya. Latar belakangnya seperti apa. Nah, contoh misalkan kita ingin nulis tentang cerita masa lalu, berarti latar belakang penciptaannya itu berarti masa dulu, berarti masa lalu itu gambarannya seperti apa, baik dari segi sosiologinya, dari sejarahnya, terus kemudian dari jalan ceritanya seperti apa. Nah, gitu. Jadi latar belakang penciptaan itu pun juga harus difahami. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan. Nah, ini maksudnya adalah keadaan masyarakat, baik itu secara ekonomi, sosial, budaya, politik. Nah, itu. Jadi harus dipertimbangkan atau dilihat gitu ya. Latar belakang, kondisi masyarakatnya, kemudian juga pandangan hidup pengarangnya atau latar belakang pengarang. Itu pun juga penting kita pahami. Contoh misalkan yang paling mudah itu adalah pengarang, bisa ya sebetulnya pengarang untuk karya sastra itu bisa apapun ya. Tidak hanya yang berupa cerita fiktif atau berupa
fiksi, tetapi bisa juga berupa yang non fiksi. Seperti saya misalkan, ketika saya itu ingin membuat semacam karya sastra yang berupa jurnal itu menceritakan tentang mesin, tentang mobil dan seterusnya, maka penting sekali ketika kita lihat pengarangnya siapa. Nah itu, kenapa pengarangnya siapa? Kadang-kadang juga akan bisa dengan mengetahui latar belakang pengarangnya itu kita bisa memahami atau mungkin bisa menilai dari tulisan itu kira-kira kekuatannya seperti apa, kebenarannya seperti apa, dan seterusnya. Ya, contoh misalkan kalau misalkan seorang pengarang itu nggak terbiasa ngarang, nggak terbiasa nulis, ketika dia menulis maka bisa jadi tulisannya juga bisa dinilai mungkin kurang tepat, kurang sesuai dan seterusnya. Tapi ketika misalkan saya menulis tentang teknologi mobil, nah saya bidangnya juga di situ. Dari saya awal belajar, latar belakang saya pun juga sama. Nah itu tulisan itu paling tidak juga bisa secara penilaian ya dari yang pembaca itu pasti juga akan bisa pembacanya bisa menilai kira-kira tulisan itu nanti layak untuk bisa dipertanggungjawabkan, layak untuk diterima, layak itu untuk disebut tepat atau tidak, itu pun juga terpengaruh ya, terpengaruh oleh latar belakang dari pengarangnya. Nah gitu. Misalkan kalau misalkan saya ingin nulis tentang agama padahal saya nggak tahu betul tentang agama, nah itu kan juga bisa dipertanyakan itu kan, yang ditulis atau hasil sastranya seperti apa itu kan. Nah begitu teman-teman. Jadi karya sastra, ingat karya sastra itu tidak hanya terkotak atau tidak hanya dibatasi atau tidak hanya sebatas karya-karya yang fiksi saja. Jadi yang non fiksi yang betul-betul dipertanggungjawabkan itu pun juga termasuk karya sastra gitu kan, seperti kayak buku pelajaran, terus kemudian jurnal, artikel dan seterusnya, itu pun juga disebut juga dengan karya, bisa disebut dengan karya sastra. Nah itu. Baik, sampai di sini bisa difahami teman-teman untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya sastra. Jadi mulai dari pertama ada tokoh, penokohan, yang kedua ada tema atau amanat, kemudian ada latar atau pelatarannya. Nah, begitu kan? Oke. Terus kemudian ada unsur ekstrinsiknya, yaitu latar belakang penciptaan dari karya tersebut, kondisi masyarakat pada saat karya sastra tersebut diciptakan seperti apa, kemudian pandangan hidup pengarang atau latar belakang pengarangnya seperti apa. Nah, itu untuk unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga kami harapkan teman-teman dengan memahami dua unsur ini, teman-teman tidak lagi bingung jika nanti ada pertanyaan. Misalkan ada sebuah cerita, kemudian disuruh menyebutkan unsur intrinsiknya apa saja nih. Nah, itu teman-teman harus lihat ya, atau bisa paling tidak itu bisa menjelaskan ya, tokohnya seperti apa, tema atau amanatnya seperti apa, latar belakang atau settingan atau plotnya seperti apa, ya kan? Baik, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik. Berikutnya kita bahas topik baru. Ya, yaitu tentang sinonim. Ini seharusnya sih sudah harus saya jelaskan nih kemarin. Oke, nggak apa-apa lah. Sinonim dan antonim. Teman-teman pasti masih ingat ya pelajaran ini ya. Tapi kita
perjelas lagi di sini. Sinonim, apa yang dimaksud dengan sinonim? Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki makna atau arti yang sama. Itu disebut dengan sinonim. Jadi yang sama itu maknanya, ya. Nah, sinonim di sini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu disebut dengan sinonim netral, gitu ya. Maksudnya apa sinonim netral ini? Adalah sinonim yang dapat digunakan dalam satu kalimat yang sama. Jadi sinonim netral itu bisa digunakan untuk menggantikan kata yang lain, ya. Sebuah kata bisa menggantikan kata yang lain dalam kalimat yang sama. Itu disebut dengan sinonim netral. Contoh, tembok dengan dinding. Ya kan? Tembok dengan dinding itu sinonimnya sinonim netral. Artinya apa? Kita ganti dua kata itu, artinya salah satu kata itu digunakan untuk mengganti kata yang lain dalam kalimat yang sama, itu bisa. Ya, contoh kalimatnya, ya, tembok rumah kami berwarna hijau. Kalau temboknya diganti dengan dinding pun juga tidak akan ada perubahan. Dinding rumah kami berwarna hijau. Nah, kan sama kan? Jadi tidak ada perubahan arti di situ, ya. Bisa menggantikan kata yang satu bisa menggantikan kata yang lain pada kalimat yang sama. Contoh lain misalkan, dia sangat pandai dalam pelajaran fisika. Nah, sinonimnya apa? Pintar. Dia sangat pintar dalam pelajaran fisika. Nah, itu. Jadi bisa. Beda dengan kata-kata misalkan cerdas. Nah, cerdas beda sudah meskipun memiliki sinonim tapi dia sudah sedikit berbeda maknanya, gitu ya, tidak sama persis, ya. Dia sangat pandai atau pintar dalam pelajaran fisika. Kemudian ada lagi contoh yang lain, misalkan apalagi teman-teman, misalkan, jadi kata yang bersinonim sama, ya, misalkan apalagi nih, misalkan ada yang tahu? Ada yang bisa memberikan contoh yang lain misalkan? Jadi sinonim netral. Sofa dengan kursi. Sofa dengan kursi sama enggak, teman-teman? Saya rasa beda nih. Ya, kita pasti jelas tahu nih. Oh ya, bunga dengan kembang. Nah, bisa juga misalkan, ya, saya memiliki bunga dahlia, saya memiliki kembang dahlia. Nah, oke, bagus sekali. Ya, jadi bunga dengan kembang, cantik, ayu. Oke. Siapa yang namanya Mbak Ayu nih? Ada. Cantik dengan ayu bisa jadi, ya. Bisa digunakan untuk menggantikan kata yang lain, ya. Itu. Baik. Ya. Senang, bahagia. Baik. Selanjutnya yang berikutnya adalah sinonim berkonotasi. Artinya berkonotasi itu pengertiannya, makna dari kata itu sebetulnya tidak sama persis. Tidak sama persis. Ya, tapi memiliki makna konotasi. Ya, artinya ada perbedaan gitu ya. Meskipun sebetulnya bersinonim, tapi dia sebetulnya ada sedikit perbedaan, tidak betul-betul sama. Contoh, mati dengan meninggal, dengan wafat, dengan tewas, dengan gugur, itu kan sebetulnya pada prinsipnya kan sama kan. Orang kan udah kehilangan nyawa gitu kan, sama-sama sudah berpisahnya nyawa dengan raga gitu kan, sama-sama itu kan. Tapi di situ dia tidak bisa menggantikan satu kata dengan kata yang lain. Mati dengan meninggal bisa jadi dia tidak bisa menggantikan kata ini pada yang lainnya. Contoh, ya, Kustari mati ditabrak motor tadi pagi. Ya, jadi mati ditabrak motor tadi pagi. Kalau misalkan saya ganti dengan gugur, nah ini maknanya akan menjadi berbeda. Kustari gugur ditabrak motor. Nah, ini kan juga enggak
nggak umum juga begitu kan, ya. Jadi penggunaan sebetulnya ini berkonotasi bersinonim, tapi eh, sinonimnya dia tidak 100% memiliki kesamaan, nggak bisa menggantikan kata satu dengan kata yang lain secara langsung, ya. Ningsih meninggal beberapa bulan yang lalu, ya, meninggal. Jadi kalau misalnya saya ganti dengan Ningsih mati beberapa bulan yang lalu, ini kan kayaknya kejadiannya atau secara arti gramatikalnya itu kan dia seperti meninggalnya dia tuh kayak dramatis begitu, ya. Oke ya. Sebetulnya tidak tergantung dari subjeknya, Mbak, tapi tergantung dari makna yang kita inginkan begitu ya, makna yang kita inginkan. Untuk contoh yang kalimat yang ini itu kan jelas kan, kata-kata gugur, kata-kata tewas, kata-kata wafat, meninggal itu maupun mati, misalkan di situ dia penggunaannya kita juga harus paham secara normatifnya. Contoh, gugur itu biasanya untuk orang-orang yang dianggap berjasa. Misalkan pahlawan gitu kan. Oh, dia gugur di medan perang. Ya, Panglima Polim dia itu gugur ditembak oleh Belanda misalkan. Jadi terus kemudian anggota TNI itu gugur saat menjalankan tugas. Nah, itu wajar. Jadi sesuai dengan maknawiahnya gitu ya. Terus kemudian tewas. Nah, tewas itu berarti agak sedikit dramatis. Misalkan perampok itu tewas dihajar massa. Kalau misalkan saya bilang kakek saya tewas kemarin. Nah, kan juga kita akan sedikit bertanya-tanya, kok tewas gitu kan? Apa tewasnya karena kejadian yang mungkin dramatis atau enggak, kan kita ya akan menjadi berbeda begitu. Isa Al-Masih wafat pada usia ke-40 tahun. Nah, wafat biasanya digunakan untuk orang-orang yang meninggalnya itu ya yang wajar, tapi biasanya untuk orang-orang yang besar. Ya. Presiden Soeharto wafat pada tanggal itu. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden ke-4 RI, dia wafat pada tanggal, nah itu. Tapi kalau misalkan saya bilang nenek saya wafat kemarin, nah ini juga akan menjadi kurang tepat, ya. Jadi berbeda, sebetulnya maknanya sama, cuman tidak bisa menggantikan kata yang satu dengan yang lain pada kalimat yang sama. Itu disebut dengan kata-kata yang sinonimnya jenisnya berkonotasi. Oke. Paham ya teman-teman ya? Baik. Berikutnya setelah kata-kata yang bersinonim, ya, ada pertanyaan tentang kata-kata yang bersinonim ini. Untuk lebih memahami antara kata satu yang lain itu sinonimnya mana, teman-teman nanti bisa buka-buka buku, bisa buka internet, bisa. Nah, ini. Jadi untuk bisa memahami satu kata ini bersinonimnya apa, kita harus perbanyak perbanyak perbendaharaan kata kita. Artinya mau tidak mau teman-teman harus sering baca, harus sering belajar supaya bisa paham atau bisa tahu itu. Misalkan bangun itu sinonimnya apa, terus antonimnya apa, misalkan begitu ya. Terus kemudian ayah sinonimnya apa. Nah, itu. Kemudian misalkan ibu sinonimnya apa. Nah, itu untuk kata-kata yang bersinonim ini supaya kita itu lebih banyak perbendaharaannya, lebih banyak pengetahuannya, mau tidak mau kita harus teman-teman juga harus sering buka buku-buku atau silakan buka-buka internet nanti ya tentang sinonim ya, kata-kata sinonim. Nanti sebetulnya kalau di kayak bahasa Inggris itu ada namanya kamus thesaurus. Jadi kamus
sinonim. Kata ini sinonimnya apa? Kata ini sinonimnya apa? Nah, begitu. Itu dijelaskan. Nah, biasanya untuk tes-tes seperti TKD gitu ya, tes kemampuan dasar untuk pegawai negeri, terus kemudian untuk tes untuk masuk instansi tertentu yang memang di situ mensyaratkan untuk tes kemampuan dasar, biasanya ini sering ada, ya kan? Kata-kata bersinonim ini biasanya sering muncul. Ya, sinonimnya kata ini sinonimnya apa? Ya. Itu sering sekali muncul. Nah, supaya kita bisa tahu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kata-kata yang bersinonim, mau tidak mau, sekali lagi teman-teman harus buka-buka buku ataupun ya sekarang kan zaman internet gitu ya, teman-teman bisa buka di internet, di sana juga ada kamus sinonim, silakan, bahasa Indonesia ada ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan atau disebut juga dengan antonim. Jenis antonim ini itu ada beberapa. Yang pertama antonim kembar, antonim bertingkat, dan antonim kebalikan. Ya, artinya yang pertama adalah antonim kembar itu kata-kata yang berantonim yang tidak dapat digantikan dengan kata berantonim lainnya. Misalkan ayah, ibu, itu kan, pemuda, pemudi, pria, wanita, kakak, adik. Ini nggak ada kata-kata lain yang bisa menggantikan kata-kata yang berantonim ini, begitu. Ayah nggak bisa digantikan paman, ayah tidak bisa digantikan dengan Pak D misalkan, dengan ibu nggak bisa. Jadi mau tidak mau ini pasangannya, begitu. Ya, ini pasangannya. Kemudian yang kedua adalah antonim bertingkat. Apa yang dimaksud dengan antonim bertingkat ini adalah kata-kata yang memiliki makna yang berlawanan dan selain itu juga memiliki tingkatan tentang sesuatu. Contoh misalkan cepat dengan lambat, gitu kan? Jadi kan sebetulnya dia berlawanan, tapi sebetulnya cepat dengan lambat itu dia itu beda level atau beda tingkatan. Cepat itu ya mungkin kalau kita ngomong lari, kecepatannya mungkin ya kita nggak bisa bayangkan ya lari cepat itu kecepatannya berapa. Kita bilang yang satunya kecepatan 20 km per jam itu kita bilang cepat. Tapi yang satunya ya kita bilang yang satunya 10 km per jam itu juga cepat. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan yang lebih rendah. Ya, yang satunya cepat, yang satunya lambat. Contoh misalkan yang satunya larinya cuma 5 km per jam, yang satunya larinya 10 km per jam. Sama-sama lari sebetulnya, tapi dia memiliki makna beda atau memiliki antonim yang berbeda. Yang satunya akan kita bilang lambat, yang satunya kita bilang cepat. Padahal kan sama-sama lari. Hanya beda level, itu sudah memiliki makna antonim, tetapi di sini diklasifikasikan pada antonim bertingkat. Cepat, lambat, tinggi, rendah. Ya, tingginya seberapa, rendahnya seberapa. Ini nggak ada patokan. Kalau misalkan yang satunya tingginya 100, yang satunya 50, kita bilang yang 100 itu tinggi, yang 50 itu rendah. Tapi kalau misalkan yang satunya 100, yang satunya 200, pasti yang 200 kita bilang tinggi, yang 100 rendah. Jadi nilainya selalu berubah tergantung, tapi hanya pembanding aja. Nah, itu disebut antonim bertingkat kelompoknya. Kemudian besar, kecil, pagi, malam, siang, sore, tua, muda. Ya kan? Tua muda itu kan juga sama. Sama-sama memiliki umur, tapi kalau misalnya kita bilang tua itu seberapa sih? 40, 50, 30? Kalau misalkan 15, apakah kita bilang itu muda? Belum tentu. Kalau misalkan kita bilang dia itu 15 tahun muda, tapi dia lebih tua dibandingkan dengan umur si B, karena yang si B ini umurnya cuma 5 tahun. Kan begitu kan? Jadi bertingkat begitu. Nah, ini disebut dengan antonim bertingkat. Langit, bumi, ya. Jadi ada tingkatannya. Oke, bisa dipahami teman-teman ya di sini ya. Jadi antonim kembar itu
nggak ada padanan lain begitu ya. Jadi memang itu kata-kata antonimnya. Sorry, oh ya, antonim kembar. Kemudian antonim bertingkat berarti dia memiliki makna yang berlawanan, tetapi dia sebetulnya memiliki level atau tingkatan terhadap sesuatu. Nah, gitu. Kemudian ada antonim kebalikan. Pulang, pergi, antar, jemput, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu kan. Oke ya, teman-teman ya. Jadi itu antonim kebalikan. Ya. Terus kemudian yang keempat itu antonim hierarkis atau berstruktur. Ya. Jadi naik tingkatan. Contoh detik ke menit, menit dengan jam, jam dengan hari, hari dengan minggu, minggu dengan bulan, bulan dengan tahun, ya kan, tahun dengan dasawarsa dan seterusnya. Jadi antonimnya itu naik tingkatan begitu, hierarkis atau berstruktur. Kalau tadi antonim berkebalikan berarti ya sudah dia memang betul-betul kebalikannya. Datang, pergi, antar, jemput, kiri, kanan, depan, belakang, pulang, pergi. Pokoknya yang kelompoknya itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Mengenai sinonim, ada sinonim Yang pertama adalah sinonim netral, ya, sinonim netral, dan ada sinonim berkonotasi. Antonim ada antonim kembar, ada antonim bertingkat, antonim kebalikan, dan antonim hierarkis. Nah, ini nanti tolong difahami kembali penjelasan ini. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita akan diskusikan untuk yang bahasan berikut. Pada bab yang terdahulu, sebetulnya kita juga sudah membahas tentang puisi, gitu ya. Jadi puisi adalah salah satu jenis sastra bahasa, gitu ya. Sastra yang bahasa di dalamnya terikat oleh rima dan irama, serta penyusunan bait maupun lariknya. Nah, namun puisi ini diartikan berbeda dengan bentuk karya sastra yang lain yang kita sebut dengan prosa. Rima, ini hanya untuk mengingat kembali, barangkali teman-teman dulu pernah mendapatkan materi ini, ataupun juga kemarin belum sebetulnya udah dijelaskan tetapi mungkin lupa itu ya. Rima atau persajakan adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam larik dan bait atau persamaan bunyi dalam puisi. Jadi sajaknya misalkan belakangnya itu biasanya disimbolkan untuk sajak itu dengan huruf A, B, atau C. Ya. Misalkan belakangnya sama berarti mungkin A dan seterusnya ya. Nanti kita ambilkan contoh. Sedangkan untuk irama atau ritme adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek dan keras lembutnya dari ucapannya, pengucapannya. Nah itu. Jadi itu disebut dengan irama. Ya, kadang tinggi, kadang terus rendah, kadang sedikit panjang, kemudian kadang-kadang juga pendek. Kadang sedikit keras gitu kan, ataupun mungkin di saat yang lain itu berubah menjadi lembut. Itu disebut dengan irama sekali lagi. Nah, irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara berturut-turut dan bervariasi. Nah, misalnya karena adanya rima, perulangan kata, perulangan bait. Nah, itu. Terus yang lain karena tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya. Nah, itu. Misalkan karena sifat-sifat konsonan dan vokal atau karena panjang pendek kata. Nah, itu disebut, jadi tolong diingat-ingat komponen atau unsurnya pada puisi itu. Yang pertama ada rima, ada irama. Oke. Nah,
Karakteristik puisi biasanya yang pertama itu menggunakan bahasa yang singkat dan padat yang dituangkan dalam bentuk bait-bait. Jadi kalau prosa itu dari kata membentuk kalimat, kalimat membentuk alinea atau paragraf, ya, dan biasanya itu panjang gitu kan penjelasannya atau kata-katanya, susunannya. Tapi untuk puisi ini itu biasanya singkat, ciri khasnya singkat, padat, dan tertulang dalam bentuk bait, bukan prosa, ya. Kemudian yang kedua, bersifat konotatif dan imajinatif. Jadi puisi itu kadang-kadang eh, dari tulisan, ya, yang ditulis dengan arti pemaknaan ataupun juga definisinya, makna yang terkandung di dalamnya atau arti dari puisi itu juga bisa jadi berlainan. Jadi bukan letterlek seperti di apa ya, kadang-kadang meskipun dia ngomong seperti yang contoh kemarin di bukunya teman-teman, contoh diskusinya tentang sungai atau puisinya tentang sungai. Apakah yang dimaksud itu betul-betul yang dibahas, yang dimaksud oleh penulis itu betul-betul sungai, atau hanya penggambaran sesuatu yang digambarkan seakan-akan sama kayak sungai gitu, digambarkan sebagai sungai. Nah, itu. Pohon misalkan, hutan misalkan, ya, itu juga sama. Jadi untuk puisi di situ memang ciri khasnya seperti itu. Tulisan dengan makna itu kadang-kadang juga tidak sama. Karena memang sifatnya dari sebuah puisi itu adalah dia memiliki sifat konotasi dan imajinatif. Ya, berbeda dengan prosa. Prosa berarti penjelasannya, kata-kata yang dipilih digunakan di situ memang jelas, ya. Memang jelas kata-kata itu maknanya sesuai dengan yang ditulis, itu kan. Tidak ada ambiguitasnya, tidak ada ambigu, tidak ada pemaknaan yang lain, begitu kan. Berbeda dengan puisi, ya. Memanfaatkan perlambangan atau majas ini biasanya yang sering, ya, sudah bersifat konotasi, imajinatif, kemudian menggunakan atau memanfaatkan perlambangan atau majas, ambiguitas, atau memiliki banyak tafsir. Nah, begitu. Nah, makanya untuk pemahaman sebuah puisi ini, kita harus betul-betul untuk memberikan pemaknaan yang tepat, kita harus bisa membaca jalan pemikiran dari penulisnya itu. Nah, itu. Maknanya apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh penulis, gitu kan? Karena kalau misalkan kita kalau misalkan sebetulnya boleh saja kita menafsirkan sesuai dengan kita gitu kan. Karena tidak ada masalah, puisi itu sebetulnya bebas kita menafsirkan seperti apa. Tetapi kalau misalkan ada pertanyaan, tafsirnya yang tepat seperti apa sih? Maka mau tidak mau kita harus bisa berpikir seperti yang penulis inginkan. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi tafsiran yang tepat itu adalah tafsiran dari penulis itu sendiri. Ingin penafsirannya seperti apa. Nah, gitu. Oke, yang tepat seperti apa. Kita harus bisa membaca pikiran dari seorang penulis ketika kita ingin menerjemahkan atau menafsirkan dari sebuah puisi. Nah, puisi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Untuk puisi lama biasanya masih terikat oleh persajakan. Nah, pengaturan lare dalam setiap baitnya, jumlah kata dalam setiap larenya, serta musikalitasnya sangat diperhatikan. Contoh misalkan ada pantun, syair, gurindam, bidal, talipun, seloka, mantra, dan lain sebagainya. Jika disebut pantun, maka dia ada syaratnya, ada pakemnya. Kalau misalkan syarat atau pakemnya itu dilanggar, tidak memenuhi aturan atau kaidahnya, tidak disebut pantun. Syair pun juga sama, ada aturannya. Kalau tidak mengikuti aturan itu, maka tidak bisa disebut syair, dan seterusnya. Itu adalah ciri khas dari puisi lama, teman-teman. Ya, jadi harus mengikuti pakem, harus mengikuti kaidah, mengikuti aturan. Kalau enggak, ya tidak bisa disebut salah satu dari jenis karya sastra itu. Nah, sementara untuk yang inkonvensional atau puisi baru itu biasanya tidak terlalu terikat oleh pengaturan, tapi tetap harus ada ritme, rima, musikalitasnya tetap ada. Tetapi biasanya contoh untuk berapa jumlah barisnya, berapa jumlah katanya, terus kemudian harus rimanya apa, itu biasanya nggak ada.
tidak terlalu terikat gitu ya. Misalkan balada. Jadi seperti atau disebut juga dengan puisi bebas. Nah, itu disebut dengan puisi baru atau inkonvensional. Contoh balada, himne, ode, epigram, romansa, satire, disikon, terzina, kuartrin, queen, sektet, septima, dan ada oktas ataupun stanza, dan ada sonata. Nah, ini jenis-jenisnya. Oke. Nah, misalkan pantun. Ya, pantun itu ciri khasnya ya, dia itu 4 baris dalam setiap baitnya. Nah, kemudian tiap baris biasanya terdiri dari 4 kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Sajaknya AB, AB. Kalau misalkan tidak memenuhi unsur ini, maka tidak bisa disebut pantun. 1, 4 baris. Ya. Satu barisnya itu biasanya ada 4 ya, 4 kata. Terus kemudian baris 1, 2 disebut dengan sampiran, ketiga dan keempat adalah isinya. Nah, contoh ya, sajaknya AB-AB. Bukan berarti rima atau sajak atau rimanya itu AB-AB, itu artinya begini. Rima itu ditentukan oleh vokalitas dari kata-kata terakhir. Contoh, ya, pergi berburu mencari ikan. Yang huruf vokal yang terakhir pada baris ini kan A nih, ikan, ya kan, huruf A kan. Dapat ikan layur. Nah, ini kan sebetulnya kan vokalitasnya yang pada baris yang kedua di U, ya kan, di sini. Nah, tapi bukan disebut sajak atau rima AU, tapi di sini disebut AB. Jadi simbolnya sajak itu AB dari huruf A biasanya. Kalau toh misalkan ada 3 biasanya ya C sampai C gitu ya. Tapi ini disebut untuk disebutkan di sini bahwa untuk ciri khasnya pantun itu sajaknya adalah AB-AB. Berarti di sini antara baris yang pertama dengan baris ketiga itu harus memiliki vokalitas akhiran yang sama. Ya. Demikian juga dengan huruf baris yang kedua dengan yang keempat itu juga harus punya akhiran vokalitas yang sama. Contoh, saya bacakan lagi. Pergi berburu mencari ikan, dapat ikan layur. Biar sobeklah baju di badan, asalkan hati bersih dan jujur. Nah, ini kan jadi rimanya atau sajaknya AB-AB. Terus kemudian yang berikutnya, air dalam bertambah dalam. Hujan di hulu belum lagi teduh. Hati dendam bertambah dendam. Dendam dahulu belum lagi sembuh. Nah, ini kan juga sama. Ini A, ini U. Jadi A, B, A, B. Nah, gitu teman-teman. Oke ya, bisa dipahami untuk saja. Ya, pantun. Jelas teman-teman? Halo. Jumlah barisnya ada 4, ya kan? Biasanya itu terdiri dari 4 kata dalam satu baris. Kemudian dia rimanya atau sajaknya A, B, A, B. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan kedua, yaitu talibun. Nah, talibun itu mirip-mirip kayak pantun, tapi ada aturan yang berbeda. Ya, kalau tadi pantun itu jumlah barisnya 4, tapi kalau talibun itu jumlah baris tiap baitnya itu lebih dari 4 buah. Jadi lebih dari 4. Jadi mirip kayak pantun, tapi jumlah barisnya dalam setiap bait itu lebih dari 4. Kalau 4 kan disebut pantun. Ya. Nah, tiap baitnya terdiri dari jumlah baris yang genap. Misalkan minimal 4, ada 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi jumlah baris dalam setiap bait itu berjumlah genap dan biasanya lebih dari 4. Ya. Kemudian yang karakteristiknya yang berikutnya. Nah, ini merupakan jenis kayak mirip-mirip kayak puisi bebas begitu. Kemudian terdapat beberapa baris dalam rangkap untuk menjelaskan pemberiannya. Ya kan, tadi kan ada pemberiannya, kemudian ada isinya. Substansinya berdasarkan suatu perkara yang diceritakan secara rinci.
ya kan? Tidak ada penjelas atau pembayang di sini. Setiap rangkap dapat menjelaskan suatu keseluruhan cerita. Nah, menggunakan puisi lain dalam pembentukannya, gaya bahasanya luas dan lugas. Kita bisa lanjut ke contoh misalkan di sini, ya. Ya, contoh misalkan ini ada 1 2 3 4 5 6. Ini 6 baris. Ya, 6 baris dalam satu bait. Kalau anak pergi ke Pecan, ya, yuk beli belanak pun beli sampiran, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari isi. Induk semang cari dahulu. Nah, ini modelnya seperti ini. Ya. Kalau anak pergi ke Pecan, yuk beli belanak pun beli sampiran, ikan panjang beli dahulu. Kalau anak pergi berjalan, ibu cari, sanak pun cari isi. Induk semang cari dahulu. Nah, jadi jumlahnya ada, barisnya ada 6, gitu kan. Ini pun juga ada sampirannya. Ini sampirannya nih. Nah, gitu. Tapi ini baru isinya. Oke. Jumlahnya lebih dari 4. Nah, ini ada 6 dan selalu genap. Nah, untuk tema dari Talibun ini juga bisa bermacam-macam, ya terserah. Misalkan bisa menceritakan kebesaran suatu tempat, menceritakan keajaiban, menceritakan kehebatan seseorang dan seterusnya. Jadi hal-hal yang umum pun juga bisa. Tapi ini yang paling umum. Talibun itu biasanya menceritakan tentang kebesaran suatu tempat, keajaiban suatu benda, kehebatan atau kecantikan seseorang. Contoh lagi misalkan, tengah malam sudah terlampau, dini hari belum lagi tampak, budak-budak 2 kali juga. Orang muda pulang bertandang, sebentar, 1 2 3 4 5 6. Ini ada yang nggak masuk ke sini nih. Ini jumlah apa nih tulisannya nih? Mohon maaf, ini ada yang hilang nih. Ada tulisan yang hilang. Ya. Ini harusnya ada satu lagi. Mungkin ketika di copy ke sini nggak muncul ya. Ini ada yang hilang nih. Mohon maaf nih, jumlahnya harusnya genap. Ya, ini ada contoh lagi. Nah, teman-teman nanti bisa lihat ya, contoh-contoh ini buka kalau di buku, teman-teman juga bisa cari di sana. Ya, kalau misalkan contoh lagi yang lain, teman-teman bisa buka dengan mudah nanti dapatkan dari internet ya. Karena sekarang kalau buku-buku sekarang di sini juga susah nih. Baik, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin disampaikan? Kayaknya waktu kita udah habis nih, karena kita cuma 2 jam nih. Oke ya. Jadi kalau sudah jelas berarti pertemuan kita pada malam hari ini cukup sekian dulu. Tolong teman-teman baca-baca lagi tentang tentang puisi-puisi lama ya, mulai dari pantun, dari Talibun, nanti ada seloka, dan ada misalkan mungkin kita pernah dengar seperti kayak mantra itu kan. Jadi mantra itu kan kalau misalkan kita mungkin secara umum kalau kita dengar istilah mantra itu kan ya yang biasanya dibaca oleh dukun gitu kan ya. Tapi sebetulnya mantra itu juga termasuk dari puisi ya, puisi lama itu juga termasuk dalam kelompoknya puisi lama. Baik, jam kita sudah cukup sampai sekian dulu teman-teman. Tolong tugasnya yang kemarin saya masih baru menerima beberapa orang yang baru mengumpulkan. Tolong ingat tugas yang pertama, kita sudah ada berapa tugas nih. Tolong teman-teman dilengkapi ya. Yang belum saya tunggu, terutama khususnya untuk yang soal UTS kemarin. Ya. Kalau yang sudah saya terima mestinya sudah saya balas. Kalau misalkan sudah merasa ngirim tetapi belum menerima balasan,
berarti kemungkinan mungkin tidak terkirim. Cek ulang alamat emailnya kalau misalkan belum menerima balasan ya. Sebisa mungkin untuk mengirimnya lewat email, karena apa? Kalau misalkan lewat yang lain, saya takut nanti ketutup sama komunikasi yang lain. Kadang-kadang saya juga nggak sering buka, jarang-jarang buka yang lain. Misalkan, tolong sehingga saya bisa mudah untuk menelusuri teman-teman. Kenapa kok saya minta di tempat dikirimkan lewat email? Karena tugas-tugas itu biar saya mudah untuk ngecek ya, siapa yang belum, siapa ini. Karena kalau misalnya lewat yang lain, saya takutnya nanti kelupaan begitu. Karena selain dengan teman-teman ya, komunikasi saya juga banyak banget ya. Dari teman itu kan, teman saya kalau nggak salah kan di situ kan ada ribuan ya. Kadang-kadang juga sering ngobrol atau tiba-tiba nyapa, kadang-kadang juga ketumpuk, atau mungkin ini sebelum sempat saya buka tapi udah ketumpuk yang lain kadang-kadang. Baik, jadi intinya kalau belum saya balesi berarti saya belum menerima ya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan baru dibalas, nah ini di email saya yang buat teman-teman itu kan ternyata kan email yang saya pakai untuk Facebook. Nah, Facebook itu tiap hari kan tadi itu masuk. Kadang-kadang udah beberapa hari belum buka yang email itu udah langsung ketumpuk. Aduh, kadang-kadang puluhan, bahkan ada ratusan inbox begitu. Makanya saya ini harus cari lagi, pilah-pilah lagi. Ini ada 8.000 inbox yang belum saya hapus nih. Makanya saya juga pusing juga. Tapi intinya teman-teman yang belum dibalas berarti kemungkinan belum dikirim ya. Gitu ya. Tolong kalau misalkan belum dibalas, cek apakah salah kirim alamat emailnya atau bagaimana. Gitu aja ya. Oke ya. Baik, kalau begitu kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini ya. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, oh ya, sebelum saya akhiri, tolong informasi yang di awal tadi saya sampaikan teman-teman bisa difahami ya. Jadi untuk teman-teman angkatan 4, kita ke depan proyeksikan teman-teman nggak perlu nunggu 2 tahun untuk ikut UNAS. Tapi kita setelah selesai semester 2 nanti kita rencanakan akan ada semacam tes gitu kan. Tentunya tesnya nggak usah biaya ya. Kita akan adakan tes. Nah, nanti teman-teman kita akan pilih jika lolos apakah nanti bisa langsung ikut semester 5 dengan angkatan 4 atau tetap ya bertahan di di semester yang sama, sehingga tujuan kami nanti teman-teman bisa dipercepat untuk UNASnya. Nggak perlu nunggu di 2018, tetapi di 2017 nanti teman-teman bisa ikut UNAS. Nah gitu, tolong dipersiapkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya diakhiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Terus jangan lupa tetap belajar teman-teman. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat untuk belajarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cecen. Ya, bye-bye. Ketemu lagi.